Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, habis makan, ibarat batu itu sudah penuh gitu ya. Sebelah sini dulu, situ jangan mau kalah. Shalom Bapak Ibu. Yang sini jangan kalah ya guys. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, udah semangat semuanya ya. Kita mau siapkan hati yang paling terbaik, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, sembahan kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Jika sampai dengan hari ini Tuhan menyertai kami. Sebagaimana kami ada pada siang hari ini Tuhan, biarlah kami mau mempersiapkan hati kami, hati yang paling terbaik untuk Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan, firman Tuhan menjadi rema untuk setiap kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat
kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan amin. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami memuji muliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini pujian kami menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Shalom. Oke. Untuk memanaskan, karena tadi sudah kenyang, hawanya cukup syahdu Bapak Ibu Saudara. Kita mau senggol, tapi kita mau senggol kanan kiri kita, tapi senggolnya jangan pakai tangan ya. Kita mau senggol, kanan kiri kita katakan, yuk kita mau muji Tuhan, yuk kita mau muji Tuhan. Ya, senggolnya. Tapi ya jangan kenceng-kenceng ya, mental nanti ya temennya Bapak Ibu Saudara. Yuk, karena temanya Kingdom Builders, kita mau jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Ini lagunya kan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan memberikan gerakan. Oke, saya minta Mas Gandrung dan Mas Dio. Mari silahkan memberikan contoh jangan lelah. Itu kan choir terheboh kita ya. Oh, silahkan maju ke depan, yuk. Sudah makan, energinya full. Mari kita tirukan gerakan choir terheboh 2025 ini. Oke, boleh satu ke sini, satu di sini, supaya agak rame gitu ya. Oke, janjian dulu boleh. Gimana? Oke, jangan lelah. Kita mau tirukan gerakan teman-teman kita, saudara kita ini yang full senyum pada pagi hari ini. Yuk, jangan lupa senyum. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ini sorak-sorai ya buat Tuhan kita. Bapak Saudara, tetap di sini. Saya tidak meminta saudara-saudara kita untuk duduk ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mau puji bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau menari itu bagi Tuhan. Kita akan pujikan Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun
kita. Silakan duduk Mas Dio, Mas Gandrung, terima kasih, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memujikan rindunya bagi kita. Yang paling dia ingini agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti Dia panggil kita kembali. Jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan hingga dunia melihat kemuliaannya. Pernahkah kita renungkan yang sungguh Dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti Dia panggil kita kembali.
Yesus, untuk siang hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami semua mengikuti retreat pada hari ini. Kerinduan Tuhan untuk kami dengar pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan di GKI MCC. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi siang hari ini kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat siang. Selamat siang. Ini jamnya tidur siang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau nanti rodok ngantuk temannya dicaplek ya gitu. Jangan ngantuk gitu karena ini jamnya tidur siang dan hawanya ini hawa ngantuk, mendukung sekali gitu ya. Puji Tuhan kita semua ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Ada drodok ya saya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita mau buka retreat kita dengan sesi opening dengan tema Chosen for His Kingdom. Artinya dipanggil bagi kerajaannya. Siapa yang dipanggil Bapak Ibu Saudara? Dipilih, iya. Siapa yang dipilih Bapak Ibu Saudara? Kita semua di tempat ini, kita dipilih bagi kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, 3 hari kita di sini itu kita, walaupun ini acara tahunannya GKI MCC, di mana setiap tahun kita mengadakan retreat di Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Tetapi hari ini kita mau mengingat kembali, ketika momen-momen Paskah sebenarnya apa sih yang kita hayati? Apa yang kita ingat ketika momen Paskah? Setidaknya ada 3 hal yang kita ingat Bapak Ibu Saudara, yaitu yang pertama, kita itu manusia berdosa. Momen Paskah mengingatkan kita akan dosa manusia, di mana sebelumnya ketika kita belum diperdamaikan dengan Allah, kita itu penuh dengan dosa. Kita terikat dengan dosa. Hidup kita itu penuh dengan dosa. Sehingga tidak ada suatu harapan untuk kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita melihat dosa kita. Lalu yang kedua, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini adalah salah satu cara Allah, skenario yang Allah rencanakan untuk perdamaian kita dengan Allah kita. Itu kasih karunia Allah, karena Allah yang memplanning semuanya, membuat segala sesuatunya supaya manusia yang Dia kasihi ini itu boleh menerima hidup yang kekal. Lalu yang ketiga yaitu karya keselamatan lewat penyaliban Kristus di kayu salib. Itu adalah momen yang luar biasa di mana kita sebenarnya yang ada di sana, kita yang mati di sana, tetapi Kristus gantikan kita untuk mati di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita semua boleh hidup memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Ini ayat nas kita di sesi pembuka pada siang hari ini. Yang sudah menemukan, katakan amin. Walaupun di depan ada, oke. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan, lewat ayat ini, kita diberikan kabar baik, diingatkan, bukan diberikan kabar baik karena kita sudah mendengar. Tetapi kali ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu dipilih oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih ini tidak lagi mengacu kepada bangsa Israel. Karena seperti yang firman Tuhan yang kita dengar di minggu yang pertama, bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang menghasilkan anggur yang gagal, kata firman Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi memberikan kasih karunia-Nya hanya kepada bangsa Israel, tetapi kita yang bukan orang Israel, yang bukan bangsa Israel, diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia Allah. Tetapi kamulah berbicara tentang mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi berbicara tentang kita semua yang ada di sini. Ayat 10 dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Allah. Itu berbicara tentang kita ya semua yang ada di sini. Kita bukan keturunan orang Israel. Coba lihat hidungnya mancung enggak? Kita bukan keturunan orang Yahudi gitu kan. Ya Asia banget kita ya gitu loh. Sehingga kalau kita melihat janji Tuhan yang dulu, di mana janji itu diberikan kepada bangsa Israel, maka kita itu enggak dapat bagian Bapak Ibu Saudara. Kita tidak masuk dalam bangsa pilihan ketika waktu dulu Tuhan ngomong inilah umat pilihanku bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan membuka kasih karunia-Nya ini selebar-lebarnya bagi kita semua, maka kita ini yang bukan orang Israel disebut sebagai bangsa yang dipilih. Karena kita mau percaya kepada Kristus, karena kita percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, berbicara tentang dipilih Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, itu bukan kekuatan kita untuk melakukannya. Karena Kristuslah yang memilih kita. Kemampuan kita hanya menerima panggilan itu. Yes or no. Kekuatan untuk memilih itu bukan ada pada kita, tetapi pada Kristus, pada Allah kita. Kekuatan kita hanya menjawab panggilan Tuhan. Yes or no. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita ada di tempat ini, maka itu adalah hal yang paling kita syukuri. Khususnya saya, mungkin Bapak Ibu juga mungkin secara pribadi. Ketika kita menjadi umat pilihan, bangsa yang dipilih, orang yang dipilih, itu adalah hal yang paling kita syukuri. Karena tidak sembarang orang, Tuhan Allah kita tidak akan memilih orang yang sembarangan. Amin. Ketika kita dipilih, berarti kita bahasa Inggrisnya apa ya? Lucky person. Oh yes. Kita orang yang sangat beruntung. Karena kita tidak ada bagian. Kita bukan orang yang mewarisi janji Tuhan, yaitu yang diberikan bangsa Israel. Kita itu di luar itu. Jadi tidak, ibaratnya kita itu tidak ada bayangan dalam hidup kita untuk kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau tidak melalui Kristus. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, maka jangan membayangkan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi secara pribadi, saya merasa bahwa ketika saya dipilih oleh Allah, maka saya menjadi orang yang
sangat bersyukur. Karena dari beribu-ribu orang di dunia ini, Tuhan pilih saya. Tuhan panggil saya. Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara semua untuk menjadi bagian orang-orang bangsa yang dipilih oleh Allah. Amin. Nah, selain keselamatan kekal, kita juga punya mandat, atau Tuhan memilih kita, Allah memilih kita untuk tujuan yang besar yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita di sini semua tidak hanya kita dipilih untuk kita diselamatkan, tetapi ketika kita dipilih untuk tujuan yang besar, maka Bapak Ibu Saudara itu mumpuni untuk melakukan itu semua. Amin. Jadi mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Tetapi melakukan rancangan Tuhan, melakukan tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah kehormatan bagi kita semua untuk kita melakukannya. Karena sekali lagi Allah tidak akan mungkin memilih sembarang orang untuk menjadi bangsa pilihannya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, maka Bapak Ibu Saudara dipilih, dipanggil oleh Allah. Kenapa kita dipilih? Karena Bapak Ibu Saudara mempunyai kekuatan untuk melakukan rancangan Tuhan, untuk melakukan sebuah misi besar yang Tuhan Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, senggol kanan kirinya, kamu adalah orang yang diberkati. Kamu adalah orang yang beruntung. Ya. Ketika kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya identitas kita dipulihkan. Ngomongin soal identitas, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, identitasnya apa Bapak Ibu Saudara? Manusia berdosa, manusia yang jatuh kepada lubangan kumpur, manusia yang tidak punya kekuatan apapun. Dalam pemikiran saya, ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, ibaratnya seperti kita jatuh pada sebuah lorong yang gelap sekali. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, identitas kita dipulihkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah yang mengakibatkan kematian kekal. Kemarin sudah di Bapak Ibu Saudara yang di Oikos Plesungan, Jebres dan Solo Selatan kemarin dipraktekkan ya sama Om Daniel gitu kan. Ketika kita terpisah dari Allah, ketika kita waktu kita di Taman Eden itu kita itu menjadi satu dengan Allah. Iya, dibaratkan kemarin berpelukan gitu. Pak Ruli ya Pak, berpelukan gitu sama Mas Yonat gitu. Kita jadi satu sama Allah gitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah dan mati. Matinya apa? Tidur. Mas Yonat itu waktu itu tidur. Ketika dia tidur jatuh, manusia sudah tidak bisa melakukan apapun. Manusia mati, manusia tidak berguna, manusia cuma bisa diam. Karena terikat dengan dosa, karena jatuh dalam dosa. Karena kasih karunia Allah, kita tidak hanya hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah, tetapi identitas kita itu juga dipulihkan. Ketika kasih karunia itu ada dalam kehidupan kita, hubungan kita sama Allah itu dikembalikan. Kita boleh bersatu dengan Allah. Setelah bersatu dengan Allah, tidak cukup itu. Allah pulihkan identitas kita ketika menjadi orang berdosa, kita dikatakan menjadi bangsa yang terpilih. Dulunya kita itu tidak masuk dalam bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, tetapi kita disebut bangsa terpilih. Karena dosa,
kita itu tidak masuk dalam bagian kerajaan Allah. Tetapi karena kasih karunia kita menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Di 1 Petrus 2 ayat yang 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Dulu bukan umat Allah, sekarang dipulihkan menjadi identitasnya umat Allah. Dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Karena kasih karunia Allah. Pemulihan identitas itu juga berarti ngomongin pemulihan karakter, Bapak Ibu Saudara. Pemulihan identitas berarti juga pemulihan karakter. Hidup dengan karakter baru dalam identitas yang baru. Pemulihan identitas berarti pemulihan karakter. Hidup dengan karakter baru dalam identitas yang baru. Hidup dengan karakter yang baru dalam identitas yang baru. Dulu, next Pak Andreas, kita hidup di dalam dosa. Kita dipulihkan menjadi bangsa yang kudus. Identitas kita diperbaharui menjadi bangsa yang kudus. Nah, seharusnya karakter kita adalah hidup dalam kekudusan. Kita dulu pendosa sebelum kita dipilih oleh Allah. Sekarang kita disebut sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani, imam itu adalah pemimpin rohani. Ketika dulu kita pendosa, kita merasakan kasih karunia Allah, kita disebut sebagai imamat yang rajani. Untuk itu seharusnya hidup kita itu membawa orang-orang ini, memimpin orang-orang lain, orang-orang yang belum mengenal Allah untuk tahu siapa Tuhan, untuk menjangkau jiwa, untuk merawat jiwa, untuk mengajar. Dulu kita pendosa, ora iso apa-apa, kita kain kotor, tetapi kita sekarang disebut sebagai imamat yang rajani. Dulu kita terikat dengan dosa, identitas kita dipulihkan menjadi kepunyaan Allah. Seharusnya kita hidup sebagai anak Allah, bukan hidup sebagai pendosa lagi. Mari Bapak Ibu semua, jubah yang lama kita tanggalkan dan mari kita mengenakan jubah yang baru. Lewat karya pengorbanan Kristus di kayu salib, itu memulihkan identitas kita, di mana kita dulu seharusnya hidup kita itu sia-sia, kita kotor, kita berdosa, kita terikat dengan dosa, tidak ada harapan sedikit untuk kita menerima hidup yang kekal. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka identitas kita dipulihkan oleh Allah. Nah, untuk itu mari karakter kita pun harus ikut dipulihkan. Kita bukan lagi orang yang hidup sembarangan. Kalau pendosa kan hidupnya sak-sake dhewe. Kita sudah dipulihkan oleh Allah, maka kita harus mengikuti identitas kita, mengikuti kedudukan kita. Ketika kita bekerja Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi pekerja biasa, pekerja serabutan, ya apapun dilakukan, bekerja, bahkan kadang-kadang pergaulannya itu serampangan, betul ya. Jadi ngomong apa, ada cemlang gitu. Tetapi ketika kita diangkat sebagai manajer, apakah kita akan, cara ngomong kita akan sama seperti ketika kita menjadi pekerja yang biasa? Tentu tidak toh. Jadi ketika kita memperoleh identitas yang baru, maka hidup kita, karakter kita pun harus berubah. Karakter kita harus mengikuti identitas kita yang baru. Dikatakan bangsa yang kudus, maka kita pun harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk menanggalkan jubah kita yang lama.
Ada satu orang yang seringkali ketika saya tegur, bukan tegur ya, ketika saya memberi masukan, dia selalu ngomong seperti ini, aku memang dari dulu kayak gini, dan mauku seperti ini gitu. Dia bukan orang yang tidak kenal Tuhan, dia orang yang kenal Tuhan. Tetapi dia menyampaikan itu, aku hidupku kayak gini, dan aku pengennya seperti ini. Nah, ketika saya ngomong, ya harusnya gitu, ya aku maunya kayak gini yuk. Padahal ini orang Kristen, orang yang kenal Kristus gitu. Tetapi hidupnya sudah identitasnya Tuhan Allah sudah memberikan identitas yang baru, tetapi karakternya tidak mau karakter yang baru. Banyak enggak Bapak Ibu Saudara di antara kita? Banyak sekali. Nah, ngomongin soal bangsa yang dipilih, orang-orang yang dipilih. Kita ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memutuskan untuk ikut retret, banyak hal yang merintangi. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, banyak hal yang merintangi kita. Pekerjaan, dana, kesibukan, acara keluarga, dan sebagainya. Begitu merintangi kita untuk kita datang, untuk kita mengikuti retret. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, berarti kita, Allah, berarti Tuhan mempunyai kerinduan untuk mendengarkan, untuk kita mendengarkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara itu sudah dipilih sama Allah. Sudah dipilih. Dan secara pribadi saya juga ditegur oleh Allah itu. Apakah karakter kita, pengorbanan Kristus di kayu salib memulihkan identitas kita, apakah karakter kita juga mengikuti? Itu yang menelisik hati saya dari kemarin malam. Kadang-kadang manusia hanya puas menerima kasih karunia Allah. Cuma cukup puas, oke ya wes, yang penting aku percaya sama Tuhan, aku masuk surga. Padahal ketika kita dipilih, ada rancangan Tuhan, ada tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar terima janji keselamatan. Tetapi tujuan hidup kita harus mempunyai karakter yang baru, identitas yang baru, karakternya juga baru. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh ada di tempat ini untuk kita dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dipilih bukan cuma asal pilih, tetapi kita dipilih untuk tanggung jawab yang besar. Kita dipilih sama Tuhan untuk melakukan hal yang besar. 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Momen ketika Allah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang adalah sebuah momen yang besar, bersejarah dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa ketika kita dipilih oleh Allah, itu ketika kita jatuh dalam dosa, ibaratnya itu cara bayangan saya itu terperosok dalam sebuah lubang yang besar. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan saya. Ketika saya ada di situ, ketika saya ada dalam kegelapan itu, maka saya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Saya tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran. Dan bahkan mungkin tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kegelapan berbicara tidak ada harapan untuk hidup. Semuanya gelap. Semuanya tidak terlihat.
kita tidak bisa lihat apapun. Bahkan pikiran kita mungkin akan mandek gitu ya. Gak bisa mikir apa-apa. Yang ada bisanya cuma takut, gelisah dan sebagainya. Tetapi ketika kita menerima terang Kristus, maka kita itu sedang diberikan harapan. Ketika saya terperosok, saya membayangkan ketika saya terperosok dalam lubang, mungkin berhari-hari di situ, lapar, takut, wis gak ada harapan untuk hidup, tidak ada yang menyelamatkan aku pasti gitu. Tetapi ketika ada satu momen di mana ada suara terdengar, ada terang, sedikit cercah, terang itu terlihat, maka beda rasanya. Kita sedang melihat sebuah harapan yang baru. Kristus memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam kehidupan kita, yang mengeluarkan kita dari kegelapan, kematian kekal kepada hidup yang kekal. Tugas kita hanya itu, menceritakan kepada orang bagaimana saya terperosok dalam lubang kegelapan dan Allah selamatkan saya. Tugas kita hanya menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, di mana saya nggak punya harapan lagi, tetapi Allah memberikan harapan kepada saya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua itu dipanggil. Tidak hanya menceritakan, tetapi juga menjadi agen kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara tahu agen kerjaannya apa? Apa Mbak Asih? Agen properti gitu. Ketika kita butuh properti, datangnya ke agen properti. Agen pulsa, siapa yang di sini agen pulsa? Tugas kita itu menjadi memperkenalkan kerajaan Allah kepada banyak orang. Ketika orang tersesat, ketika orang terperosok dalam lubang tadi, kemana dia mau pergi? Kemana dia mau cari? Ke Bapak Ibu Saudara. Karena kita itu agennya. Kita itu agen kerajaan Allah. Tuhan panggil kita, pulihkan hidup kita untuk jadi agen kerajaan Allah. Untuk menyampaikan kabar bahwa ada harapan dalam Yesus Kristus. Nah, dipilih. Dipilih bagi kerajaannya. Kita itu dipilih. Identitas kita dipulihkan. Kita diberikan tanggung jawab yang besar. Gunanya untuk apa? Membangun kerajaan Allah di bumi ini. Yang Allah harapkan ketika kehidupan kita berubah, identitas kita berubah, karakter kita berubah, kita bisa melahirkan agen-agen kerajaan Allah yang baru. Sehingga kerajaan Allah, orang-orang yang memiliki karakter Kristus semakin besar membangun kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita menjadi anak, mari kita menjadi anak yang mempunyai karakter Kristus. Hidup dalam buah roh, kebaikan, kemurahan, kesabaran, buah roh kita hidupi. Ketika orang tua kita melihat, kita itu sedang mempromosikan karakter Kristus. Sehingga orang tua kita pun akan melihat, anakku berubah.
Dan orang tua pun akan semakin tertarik ya, ketika promosinya sudah ada akan semakin tertarik dan mencari tahu. Ketika kita menjadi orang tua, mari kita didik anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi dengan karakter Kristus. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Sehingga ketika keluarga-keluarga ini membangun menjadi satu seperti kita di tempat ini berkumpul jadi satu, ini namanya kerajaan Allah sedang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mari kita terima panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita menghidupi identitas yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan mari kita bergerak membangun kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tadi saya diingatkan pada cerita dalam Matius 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Itu menceritakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana Kristus berbicara mengenai perumpamaan perjamuan kawin. Ketika sedang ada perjamuan kawin, banyak orang diundang, tetapi mereka tidak datang. Cerita singkatnya seperti itu. Mereka diundang untuk berpesta dalam perjamuan kawin. Tetapi para undangan ini tidak hadir karena apa? Sibuk. Karena mereka sedang di ladang, sedang bekerja. Akhirnya nggak ada yang datang dalam perjamuan kawin tersebut. Dan ketika itu sang tuan, sang raja menjadi marah. Sehingga raja memerintahkan untuk setiap orang yang ditemui diundang dalam perjamuan kawin. Banyak yang datang Bapak Ibu Saudara. Banyak yang hadir dalam perjamuan kawin tersebut. Tetapi ketika raja ini berjalan melihat para tamu, raja ini mendapati bahwa ada tamu yang tidak mengenakan baju pesta. Dan pada akhirnya raja itu berkata kepada pesuruhnya, lalu raja itu berkata kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangan dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, ini orang sebenarnya nggak diundang, tetapi diundang datang. Tetapi datang tidak, ibaratnya kalau orang Jawa ngomong apa ya? Tidak memantaskan dirinya untuk diundang dalam perjamuan kawin raja. Ketika umpama tetangga kita itu mungkin ya wis pakai baju biasa ya. Ini yang undang raja. Tidak mengenakan baju yang baik. Tidak mengenakan gaun pesta, datang ke undangan kawin raja. Raja loh gitu. Dia menggunakan baju yang terserah gitu. Mungkin dari ladang dipanggil wes melayu wae gitu. Yang penting datang gitu. Ini berbicara tentang kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua itu dipanggil sama Tuhan. Kita datang. Tetapi mohon maaf, ketika kita datang, baju yang kita kenakan apakah baju pesta atau baju yang sembarangan. Ini berbicara tentang ketika kita menerima panggilan Allah, apakah kita memantaskan diri kita untuk terima panggilan Allah itu? Apakah kita masih mengenakan jubah yang lama ketika kita terima panggilan Allah itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini belajar untuk memantaskan diri kita. Karena Kristus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Karya pengorbanan Kristus itu bukan hal yang murah, bukan hal yang sembarangan. Itu harga yang mahal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Orang yang seharusnya tidak terima itu. Tetapi kita diberikan kasih karunia untuk terima itu. Jadi mari, jadilah pribadi yang
bisa berterima kasih kepada Allah dengan memantaskan diri kita sebagai anak Allah, dengan memantaskan diri kita sebagai bangsa yang dipilih, bangsa yang kudus tadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tim musik boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita terima panggilan Allah. Kita mau hidupi panggilannya sehingga kita menjadi orang, menjadi manusia, menjadi anak Allah yang melakukan tujuan Allah, yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika kami masih bengkok hati mungkin. Ampuni kami ketika kami tidak menjadi pribadi yang mau berterima kasih, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tapi siang hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami dipilih karena tujuan yang mulia, karena ada tujuan yang besar dalam kehidupan kami, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka
hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bahwasanya kita tidak hanya dipilih oleh Allah. Hidup kita dipulihkan oleh Allah. Tetapi satu tujuan Allah, yaitu memakai hidup kita semua untuk menjadi agen kerajaan Allah. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu Saudara yang sudah menanggapi panggilan itu? Berapa dari kita yang sudah memahami bahwa kehidupan yang kekal itu saja tidak cukup. Itu adalah jaminan kekal, jaminan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Tetapi satu hal, tidak berhenti di situ. Kita harus terus bergerak, membawa banyak jiwa untuk melihat terang Kristus. Membawa banyak jiwa untuk melihat ada sebuah harapan dalam Kristus. Mari kita ubah hidup kita. Mari kita pelengkapi hidup kita dengan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Dan tujuan Allah dalam kehidupan kita boleh dinyatakan. Membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi kita mau katakan, ku persembahkan hidup dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami persembahkan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Saya minta Bapak Pendeta Heri Sasono untuk menutup ibadah pembukaan pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Engkau pilih menjadi umat gembalaan. Kami juga berterima kasih tidak sekedar Engkau memilih kami, tetapi Engkau memulihkan setiap kami. Sehingga karakter kami semakin menyerupai Engkau Tuhan. Dan adalah sebuah kehormatan bagi setiap kami. Untuk kami menjadi agen kerajaan Allah. Untuk menyebarkan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur buat firman pada siang hari ini, Kau memakai hamba-Mu, Ibu Gembala, Ibu Putri, untuk boleh mengingatkan kepada kami identitas kami, kehormatan kami, kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, bila firman yang boleh kami dengarkan, tertanam dalam hati kami lakukan, kami kerjakan, seperti yang Tuhan inginkan. Kau memberkati Ibu Gembala, dalam setiap pelayanannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada firman siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ke acara berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan seperti biasa, kita akan bagi kelompok, Bapak Ibu Saudara, untuk malam nanti, malam pengakraban, juga malam inaugurasi, gitu ya. Mohon diperhatikan baik-baik, saya akan bacakan. Saya akan pelan-pelan membacanya supaya nanti, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita buat yel-yel. Yel-yel terbaik nanti akan dapat senyuman paling manis dari Bu Irma, enggak ya? Ada hadiahnya pastinya nanti, jadi jangan lupa yel-yelnya harus yang kompak, seru, meriah. Pokoknya gitu.
Oke, kelompok yang pertama, kelompoknya namanya Amanat. Ada 10 orang. Adenina Saputri, Alvino Christian, Eolia Deoberlian, Diah Marganingrum, Lala, atau Meilia. Lalu Pandu Wilantoro, Bapak Sehmanto, Mas Yonat. Ini Bapak atau ini ya? Bapak Septa Harlia Andri. Lalu Mas Wahyu, itu yang kelompok Amanat. Lalu kelompok otoritas. Kelompok otoritas Adila Bintara, Mas Stefanus, Yobel, Ibu Eri, Bapak Gilang Prakasa, Bapak Karunia Fajar, Shalom, Sindu, Etoo, sama Tiffany. Lalu kelompok warisan. Warisan gitu ya. Kelompok warisan. Mbak Alicia, Dito, Pak Diki, Erina, Hero, Ibu Ratna, Satria, Ibu Yeni, Bayu, dan Ibu Kristiani. Itu kelompok warisan. Lalu kelompok kuasa. Ada Alia, Karen, Dion, Mas Fandi, Pak Heri, Mas Samuel, Vincent, Michael, Ibu Nyoman. Lalu ada kelompok misi. Pak Heri Sutarno. Pak Heri Sutarno. Lalu kelompok misi Pak Andreas Dwi Ardianto, betul Pak Andreas. Lalu saudara Kevin, Lisa, Gandrung. Oh salah ya, salah lagi, maaf ya Bapak Ibu ya. Oh Andreasnya Pak Diki ya, maaf saya nggak tahu nama panjangnya. Saya ulangin ya. Mas Andreas, Kevin, Lisa, Gandrung, Ibu Indri, Reva, Pak Ruli, Ibu Suparti, sama Elisa. Itu kelompok misi. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa kumpul di kelompoknya masing-masing. Dan untuk yang selanjutnya, yang merasa namanya belum ada di dalam kelompok, bisa menghubungi saya, Mbak Irma atau si acara ya Bapak Ibu Saudara. Nah untuk acara selanjutnya nanti kita akan ada persiapan baptisan jam 3. Sebelum itu kita akan doa persiapan dulu untuk seluruh panitia dan pelayan Tuhan. Itu saja, ada tambahan Bapak? Cek. Baik Bapak Ibu Saudara, mohon perhatiannya sebentar. Setelah ini akan ada doa pengurapan dan saya ralat sedikit mungkin supaya panitia yang lain juga bisa istirahat karena kita acaranya juga akan sangat padat, sehingga mungkin saya khususkan hanya bagi pastoral dan juga pelayan mimbar ya. Jadi saya kerucutkan lagi saja sehingga panitia-panitia yang lain yang mungkin ada tugas-tugas yang lain, ada yang mempersiapkan kolam baptisan, kemudian juga alat sound system di kolam baptisan, mungkin juga ada yang mempersiapkan lain sebagainya, silahkan melanjutkan tugasnya. Tetapi seluruh pelayan mimbar, dalam hari ini pemain musik, singer, choir, penari, semua yang tergabung dalam pujian, dan juga 10 orang pelayan pastoral harap tinggal untuk kita akan doa pengurapan. Supaya seluruh rangkaian sesi kita sepanjang acara 3 hari 2 malam ini betul-betul bisa kita
para pelayan ini dapat melayani dengan sebaik mungkin. Ya, itu dari saya Bapak Ibu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara masih punya waktu nanti untuk beristirahat. 1 jam ini kami berdoa pengurapan, Bapak Ibu Saudara bisa istirahat, yang lainnya. Dan nanti jam berapa baptis? 4:30, pukul 15.30. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan prosesi baptisan air dan juga ingin ikut serta untuk peneguhan kembali atau rekomitmen sama Tuhan, saya menunggu di kolam baptisan. Ya, kalau saya tidak salah, menurut informasi yang saya dengar, jam sekarang ini sedang ada yang menggunakan juga dari gereja yang lain mungkin. Ya, tetapi saya kurang tahu apakah sudah hadir atau malah mungkin sudah selesai. Infonya jam 1 tadi. Ya, jadi jam 3:30 Bapak Ibu yang ingin menyaksikan baptisan air atau ingin rekomitmen kembali, maka silakan berkumpul di kolam baptis. Yang lain yang mau istirahat, kami persilahkan untuk istirahat karena nanti pukul 5 sore, betul? 5 sore tepat Bapak Ibu sudah harus kembali ke aula ini untuk kita ibadah raya Jumat Agung. Kita akan menghayati Jumat Agung, perjamuan kudus di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat dress code-nya nanti malam adalah hitam atau gelap. Nanti malam ibadah raya Jumat Agung, dress code-nya adalah hitam atau gelap. Pelayan dan juga pastoral yang nanti akan doa pengurapan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi dulu, karena kita doa mungkin bisa 40 sampai 50-an menit kita berdoa. Ya, itu saja dari saya. Ya, setelah baptisan itu Bapak Saudara ada acara itu kan lanjutan dengan istirahat, mandi, nanti akan ada snack sebelum dimulainya sesi ibadah raya Jumat Agung. Jadi yang mungkin sudah tidak ada kegiatan mau langsung mandi dulu boleh nanti, ya. Atau nunggu selesai baptisan air baru mandi juga dipersilahkan. Yang jelas jam 5 Bapak Ibu Saudara sudah harus mandi, berpakaian yang rapi untuk kita ibadah raya di tempat ini Jumat Agung ya, sekaligus perjamuan kudus. Baik, itu dari saya kembalikan kepada seksi acara.